semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mem Hida. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar tentang bilangan bulat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan, khususnya membandingkan bilangan pecahan. Nah, tonton terus videonya sampai habis ya, supaya kalian dapat memahami dan mengerti bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan. Oke semuanya, selamat belajar. Nah, setelah anak-anakku selesai menonton tayangan ini, diharapkan anak-anakku sekalian dapat menjelaskan urutan pada bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan, menentukan suatu pola sebuah bilangan, dan membandingkan bilangan pecahan. Selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, seperti yang kita ketahui, anandaku semua telah mengenal bilangan pecahan sewaktu SD. Bentuk umumnya itu seperti berikut. A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Dan B bukan merupakan faktor dari A. Nah, untuk mengingat kembali bagaimana pecahan itu, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama, satu lingkaran penuh dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi setiap bagiannya bernilai 1/2. Untuk gambar yang kedua, sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Bagian yang tersisa yang tidak berwarna hijau itu ada 2 bagian. Nah, sedangkan di setiap bagiannya itu bernilai 1/4. Jadi 2 bagian yang berwarna hijau itu bernilai 2/4. Untuk gambar yang ketiga, lingkarannya itu dibagi menjadi 8 bagian yang sama, sehingga setiap bagiannya itu bernilai 1/8 atau 1/8. Nah, bagian yang berwarna biru itu ada 4 bagian. Jadi, keseluruhan bagian warna biru itu adalah 4/8. Nah, setelah mengingat bagaimana bentuk pecahan, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Metode pertama, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama secara berulang-ulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, 16/24. Nah, pertama-tama kita bagi pembilang dan penyebutnya itu dengan angka 2. Jadi 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Jadi didapat 8/12. Kemudian 8/12 ini masing-masing kita bagi 4. Sehingga menghasilkan 2/3. Jadi bentuk sederhana dari 16/24 itu sama dengan 2/3. Selanjutnya, untuk metode kedua, bentuk sederhana dari bilangan pecahan apabila FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Jika FPB belum sama dengan 1,
Cara menyederhanakannya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB tersebut. Contohnya, 16/24 itu FPB-nya sama dengan 8. Jadi, 16/24 itu kita bagi 8. Hasilnya 2/3. Selanjutnya, bagaimana cara membandingkan pecahan? Nah, di sini kita akan mengetahui caranya. Metode pertama, untuk penyebut yang sama, hanya membandingkan pembilangnya. Jadi jika penyebutnya sama, kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja. Contohnya, 1/3 itu kita bandingkan dengan 2/3. Nah, penyebut dari kedua pecahan ini sama, yaitu 3. Jadi langsung saja kita bandingkan pecahannya. 1/3 itu lebih kecil dari 2/3 karena 1 lebih kecil dari 2. Selanjutnya, metode 2. Untuk penyebut yang berbeda, menyamakan penyebut terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Cara menyamakan penyebut itu ada 2. Cara yang pertama, mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Untuk cara yang kedua, penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, 1/4 kita bandingkan dengan 1/6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Jadi, 1/4 dibandingkan dengan 1/6 itu sama dengan 1 dikali 3 per 4 dikali 3 sama dengan 3/12 dibandingkan dengan 1 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan 2/12. Nah, 1/4 sama dengan 3/12. Dan 1/6 itu sama dengan 2/12. Karena 3 lebih besar dari 2, maka bisa dikatakan bahwa 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Selanjutnya, untuk metode bonus, kita bisa kali silang antara pembilang dan penyebutnya. Contohnya, 1/4 dibandingkan dengan 1/6. Langkah pertama, 1 dikali 6 dibandingkan dengan 1 dikali 4. Kemudian, 6 dibandingkan dengan 4. Karena 6 lebih besar dari 4, maka 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Selanjutnya kita masuk pada cara mengurutkan pecahan. Pertama, kita samakan dulu penyebutnya, lalu mengurutkan pembilangnya. Urutan pembilang itu sama dengan urutan pecahan. Kita masuk pada contoh. 3/4, 1/6, dan 2/3.
kita mau urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, pertama-tama kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya, kita cari KPK-nya dulu dari 4, 6, dan 3. Seperti yang kita ketahui, KPK dari 4, 6, dan 3 adalah 12. Jadi, 3/4 sama dengan 3 dikali 3 per 4 dikali 3 sama dengan 9/12. Untuk 1/6 sama dengan 1 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan 2/12. Untuk 2/3 sama dengan 2 dikali 4 per 3 dikali 4 sama dengan 8/12. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa penyebutnya telah sama. Sekarang kita perhatikan pembilangnya. Pembilangnya di sini untuk 3/4 itu adalah 9, untuk 1/6 itu pembilangnya adalah 2, dan untuk 2/3 pembilangnya adalah 8. Jadi, kita bisa lihat bahwa 9 itu lebih besar dari 8, lebih besar dari 2. Ingat, urutan pembilang itu sama dengan urutan pecahan. Maka urutannya dari yang terbesar adalah 3/4, kemudian 2/3, lalu 1/6. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat 8 kotak. 2 kotak di antaranya diarsir. Nah, pertanyaannya, nilai pecahan yang ditunjukkan dari daerah arsiran adalah, kita coba selesaikan ya. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping atau gambar di layar ini, ada 2 kotak yang diarsir dari 8 kotak dengan bagian yang sama, kemudian disederhanakan dengan dibagi 2. Nah, 2/8 itu kita bagi pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1/4. Jadi, nilai pecahan yang ditunjukkan daerah arsiran tersebut adalah 1/4. Selanjutnya, perhatikan pecahan berikut. 3/4, 5/7, 3/5, dan 6/9. Pertanyaannya, urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah penyelesaian. 6/9 kita sederhanakan dulu menjadi 2/3. Kemudian cara menyurutkannya, langkah pertama, ingat kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 4, 5, 7, 9 adalah 2/2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 420. Nah, setelah kita samakan penyebutnya yaitu 420, langkah selanjutnya kita membandingkan pembilangnya. Nah, untuk 3/4, 420 dibagi 4 itu sama dengan 105. Jadi, 3 dikali 105 per 4 dikali 105
pembilangnya itu sama dengan 3 dikali 105 sama dengan 315. Untuk 5/7, 420 kita bagi 7, yaitu 60. Jadi 5 dikali 60 per 7 dikali 60, maka pembilangnya adalah 5 dikali 60 sama dengan 300. Untuk 3/5, 420 dibagi 5 sama dengan 84. Jadi 3 dikali 84 per 5 dikali 84, pembilangnya itu sama dengan 3 dikali 84 sama dengan 252. Untuk 6/9 itu sama dengan 2/3. Kenapa? Karena di awal tadi kita sudah sederhanakan bahwa 6/9 bentuk sederhananya adalah 2/3. Maka 420 dibagi dengan 3 menghasilkan 140. Jadi 2 dikali 140 per 3 dikali 140 itu pembilangnya sama dengan 2 dikali 140 sama dengan 280. Nah, keempat pecahan tadi kita sudah dapatkan pembilangnya masing-masing dengan penyebut yang sama. Untuk 3/4 itu sama dengan 315 per 420. Untuk 5/7 itu sama dengan 300 per 420. Untuk 3/5 itu sama dengan 252 per 420. Untuk 6/9 itu sama dengan 280 per 420. Ingat, urutan pembilang itu sama dengan urutan pecahan. Sehingga untuk mengurutkan pecahan, kita hanya perlu melihat pembilangnya. Sehingga 315 itu lebih besar dari 300, lebih besar dari 280, lebih besar dari 252. Maka 3/4 lebih besar dari 5/7, lebih besar dari 6/9, lebih besar dari 3/5. Jadi, urutan dari yang terbesar adalah 3/4, 5/7, kemudian 6/9, lalu 3/5. Sekian dulu ya materi hari ini. Semoga kalian semua memahami materi yang Mem paparkan di video hari ini. Dan terima kasih karena telah menontonnya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.